Masih ada 6 jam lagi jelang kick off pertandingan semifinal Indonesia menghadapi Malaysia. Tapi perang di dunia maya antar netizen kedua negara sudah berlangsung sejak kemarin hingga hari ini. Perangnya ya perang mulut, perang dunia tipu-tipu. Jadi ada yang provokator, ada yang mendukung habis-habisan, ada juga yang cuman pura-pura mendukung. Ada yang betul-betul menampakkan nasionalisme, ada yang khawatir, ada yang ragu-ragu, ada yang diam saja. Kita termasuk di dalam yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di jelang pertandingan semifinal yang akan berlangsung sengit tentang adu gengsi, adu kekuatan, adu strategi, dan adu siasat di lapangan bola. Kalau melihat pertandingan kedua belah negara ya selalu begini, selalu saja ada ungkapan-ungkapan yang agak tajam, ada ungkapan yang agak berbahaya seperti ujaran kebencian, memprovokasi dan lainnya. Tapi ya itulah, kedua negara ini sebenarnya saling merindukan. Kok saling merindukan? Kedua belah netizen, kedua belah pencinta sepak bola di Malaysia dan Indonesia itu panas-panas tai ayam kalau istilah orang timur. Kadang-kadang kalau pas lagi tentang perkembangan dan kemajuan, kedua negara saling support. Lah kalau bertemu di ajang olahraga, entah itu bulu tangkis atau sepak bola, begini jadinya. Jadi ada banyak provokator, ada banyak ungkapan provokasi, ada banyak kata-kata yang agak sedikit sadis. Ya itulah, kita harap maklum karena ini adalah tentang kebanggaan. Sedikit mengulas tim yang akan diturunkan oleh Coach Indra Safri. Kita berharap pada pertandingan ini pemain skuad Garuda Nusantara muda kita bermainnya itu sedikit tenang dan bermainlah dengan lepas. Sedikit kekhawatiran juga ketika menghadapi Kamboja. Tim asuhan Indra Safri dan Bima Sakti ini sepertinya kocar-kacir. Jadi mengejar bola tanpa tujuan juga, lalu kabur ke sana, kabur ke sini. Sepertinya kurang padu dan masih mencari-cari formasi yang bisa mengalahkan tim lawan. Tapi kemungkinan ini sudah dievaluasi oleh petinggi-petinggi ataupun pelatih serta ofisial yang ada di pemain. Harusnya kita lebih bermain santai, bermain tenang, dan bisa menekan tim lawan. Sementara di kubu lawan kita, timnas Harimau Malaya itu kekhawatirannya lebih. Bagaimana nanti kalau pemain ke-12 anarkis secara lisan. Jadi pastinya itu yang terjadi. Mereka akan mendengarkan sumpah serapah, teriakan-teriakan. Jadi harapan kita ini juga menjadi senjata lainnya. Senjata lainnya itu ya pemain-pemain kita harapkan bermain lepas, tenang, dan bisa mencetak banyak gol seperti yang terjadi di fase grup. Pertemuan di semifinal ini adalah pertemuan yang kesekian kali untuk kedua tim dan selalu saja seperti ini. Sebelum kejadian yang sebenarnya kick off babak pertama akan dibunyikan oleh wasit, yaitu perang netizen terjadi di sosial media. Kita merasa ini ya lucu, kadang-kadang juga merasa gimana ya. Ya itulah, kadang-kadang perang netizen ini diharapkan juga bisa memicu semangat para pemain kalau sempat membuka smartphone, tapi kayaknya tidak.
Yang terjadi di lapangan adalah sesuai dengan instruksi Coach Indra Safri dan manajer ofisial. Jadi kita harapkan itu. Kalaupun nanti di pertandingan tekanan verbal supporter Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia, itu sudah sangat wajar. Supporter dan pencinta sepak bola Indonesia sudah lama juga menantikan pertandingan ini. Kalau kita mengenang sejarah lagi, sebenarnya kita nggak mengungkit-ungkit sejarah. Untuk apa mengungkit sejarah? Tapi perlu diingat juga, negara Malaysia, tetangga kita ini, selain maling, seni budaya, mereka juga sering menghina Indonesia. Kita ingat coba ya, mereka mengakui tari pendek, reok Ponorogo, angklung, bahkan di setiap helat olahraga atau apapun Indonesia dipermalukan. Kita ingat ketika mereka menjadi tuan rumah, bendera Indonesia dibalik, putih di atas, merah di bawah. Itu kan kurang ajar. Dan ini akan selalu dikenang oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Kita tidak akan pernah melupakan ini. Nah, baru-baru ini lagi mereka mengakui bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu. Hei, itu kata siapa ya? Kalian itu sebenarnya negara pengecut dan menyontek. Selain maling ya, pengecut. Mereka itu nggak ada keberanian. Baru kalau dipikir-pikir, untung saja mereka punya sedikit kekayaan. Jadi mereka ini pemalas, negara yang nggak kreatif. Orang-orangnya ya begitu, menyontek, menyimak, menikmati saja. Itu yang terjadi. Nah, makanya ketika seniman, artis-artis Indonesia ngamen di sana, mereka bayar mahal dan kita meraup keuntungan dari sana. Kita bisa mengekspor lagu-lagu kita, bahasa kita, bahkan warganya. Mungkin generasi-generasi sekarang terus memakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahkan banget itu diucapkan, gua lu. Emang itu bahasa Melayu, bahasa negara lu. Orang-orang kaum Melayu di sana suatu saat akan terkikis oleh banyaknya bangsa-bangsa dan kaum dari Asia Selatan seperti Bangladesh, India, dan lainnya. Sementara kaum dari negeri tirai bambu juga sudah banyak beranak pinak di sana. Jadi yang mengaku-ngaku Melayu, bangsa Malaysia itu yang mana? Entah di mana. Demikian ulasan kita hari ini. Kita nggak harus sampai ke dalam-dalam. Nanti mereka netizen di sana, orang-orang di sana pada menangis. Karena itu memang kenyataan. Kenyataan juga perfilman Indonesia juga merajai film-film di negeri tetangga kita itu. Katanya kalau bahasa sana negeri jiran. Kita nggak pernah mengakui kita negeri jiran. Jauh. Kita nggak selevel dengan negara kecil itu yang mengaku-ngaku. Ini kekuatan verbal juga. Aduh, menekan. Enggak, ini sekedar basa-basi. Ada yang bertanya kenapa pakai kacamata? Ya itu karena kita bangun kesiangan dan semalam kita menyaksikan opening ceremony Olimpik Paris 2024 sampai pagi. Dan sebagai bonus kita akan tampilkan highlights, cuplikan-cuplikan dari rangkaian perjalanan api obor Olimpiade hingga highlight, cuplikan-cuplikan yang kejadian sempat dilihat dan ditangkap oleh kamera. Dan kita patut berbangga Indonesia di ajang Olimpiade yang pertama kali diadakan di luar stadion di pusat kota Paris, Prancis, di Sungai Seine yang menjadi arak-arakan atau defile peserta Olimpiade hingga ke pelataran Menara Eiffel Paris. Kita saksikan bonus tracknya. Olimpiade Paris 2024 resmi dibuka oleh Jardin des Tuileries pada hari Sabtu 27 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Upacara pembukaan Olimpiade 2024
Dimulai dengan legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane yang mengambil obor dari seorang aktor yang tidak sengaja berjalan ke stadion Olimpiade. Zidane kemudian memberikan obor Olimpiade kepada 3 anak, di mana dalam adegan ketiga anak tersebut dihadang oleh seekor buaya. Lalu muncul perahu dari sungai Seine. Opening seremoni Olimpiade Paris berlanjut dengan perkenalan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Komite Olimpiade Internasional atau IOC Thomas Bach. Berbeda dari opening Olimpiade yang biasanya digelar di dalam stadion, opening seremoni Olimpiade Paris digelar di luar stadion. Pembukaan Olimpiade Paris diikuti sekitar 6.000 hingga 7.000 atlet yang berlayar menyusuri sungai Seine sepanjang 6 km di kota Paris dengan menggunakan 100 perahu. Dalam parade tersebut juga diiringi sekitar 3.000 penari, penyanyi, dan tak ketinggalan sejumlah penampilan di pinggir sungai, jembatan, dan monumen. Arak-arakan ini dikabarkan disaksikan hingga 600.000 warga yang langsung menonton dari pinggir sungai, jembatan, atau balkon apartemen yang menghadap ke sungai. Visi Paris dalam menggelar Olimpiade 2024 adalah untuk menyelenggarakan Olimpiade yang lebih hemat biaya dan ramah lingkungan dibandingkan dengan edisi sebelumnya. Dari parade atlet yang digelar, tim Yunani menjadi peserta defile pertama yang muncul dengan menggunakan perahu. Ini menjadi tradisi setiap Olimpiade, di mana Yunani menjadi tim kehormatan sebagai kelahiran Olimpiade di Yunani kuno 300 tahun yang lalu, termasuk juga sebagai tuan rumah Olimpiade modern pada tahun 1896. Kontingen pengungsi menjadi peserta kedua yang masuk ke dalam defile. Kontingen pengungsi ini berjumlah 37 atlet dan diikuti oleh kontingen dari negara-negara peserta lainnya. Cuaca di sekitaran sungai Seine terlihat mendung dan gerimis. Pelaksanaan defile Olimpiade Paris berbeda dengan Olimpiade sebelumnya. Tidak saja mengenai lokasi pembukaan yang digelar di sungai, namun juga urutan defile. Apabila sebelumnya defile berdasarkan urutan abjad, kali ini disesuaikan dengan jumlah kontingen. Untuk kontingen negara yang memiliki anggota kurang dari 200 orang, maka akan disatukan dalam satu perahu. Afghanistan, Afrika Selatan, Albania, Aljazair, dan Jerman menjadi kontingen yang disatukan dalam satu perahu. Sementara Argentina, Arab Saudi, Armenia, Aruba berada pada perahu yang sama. Meski begitu, ada juga kontingen peserta melakukan defile dengan perahu sendiri. Salah satunya Bangladesh dengan perahu berukuran lebih kecil. Kontingen Indonesia tampil dalam defile bersama dengan India dan Iran dalam satu perahu. Defile tim merah putih beranggotakan 14 orang. Penampilan selebritis dunia seperti Lady Gaga yang membawakan satu lagu ikut meramaikan pembukaan Olimpiade 2024. Ada juga tayangan tentang pembuatan medali Olimpiade yang dianggap sebagai pencapaian tertinggi dari prestasi setiap atlet di dunia. Sebagai kota mode, Paris juga menyulap opening seremoni Olimpiade 2024 sebagai peragaan busana. Saat langit di sungai Seine mulai gelap, bendera Olimpiade yang dibawa kesatria berjubah perak dengan kuda besi dikibarkan. Menara Eiffel juga menjadi latar yang terlihat megah dan menawan. Setelah itu, dilakukan juga pertunjukan lampu dan cahaya pada Menara Eiffel. Obor Olimpiade akhirnya diberikan kepada Marie-José Pérez dan Teddy Riner yang kemudian menyalakan api dalam kuali atau kawah api Olimpiade Paris 2024. Api Olimpiade 2024 itu kemudian diterbangkan dengan balon udara setinggi 30 meter yang menandakan Olimpiade Paris 2024 resmi dibuka. Di Olimpiade Paris 2024, tim Indonesia mengirimkan 29 atlet dari 12 cabang olahraga. Jumlah ini lebih banyak dari Olimpiade Tokyo sebelumnya, yaitu 28 atlet. Dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di Olimpiade selama 20 tahun terakhir, jumlah atlet terbanyak yang pernah dikirim Indonesia adalah 38 orang di Olimpiade Athena 2004. Sementara itu selama di Paris, para atlet Indonesia akan tinggal di kampung atlet dan bermarkas di Rumah Garuda. Rumah Garuda adalah markas kontingen Indonesia di Olimpiade 2024 Paris yang jaraknya hanya 10 menit dari kompleks perkampungan atlet. Ini adalah semacam markas atau base camp tempat kita mendukung kebutuhan atlet. Kebutuhan apa saja? Makanan, dokter, fisioterapi, dan lain sebagainya. Anindya menambahkan, Rumah Garuda juga menjadi tempat relawan dan wartawan berkumpul untuk mendukung tim Indonesia yang sedang berlaga di Olimpiade Paris 2024. Mengingat perkampungan atlet hanya boleh dimasuki oleh atlet saja. Bonsoir, bienvenue.
bienvenue à Paris. Bienvenue à Paris. Vous nous avez manqué. La flamme olympique va faire briller Paris et toute la France encore plus fort. Je proclame ouverts les Jeux de Paris, célébrant. Nous promettons de prendre part à ces Jeux Olympiques en respectant et en suivant les règles dans un esprit de fair play, D'inclusion et d'égalité.